Oke kan, kali ini kita akan modifikasi kelistrikan atau lampu, pemasangan lampu HID merek Xenon. Xenon masuk dong. Xenon di motor Beat karbu. Nah, coba sini lah. Untuk jenis Xenon ini, HID Xenon ini mudah. Nih ada 3 kabel doang nih. Yang buat masuknya hanya 3 kabel. Hitam masa, coklat lampu dekat, dan biru lampu jauh. Nah, jadi setrumnya nanti dikasih di saklar. Oke, tuh lihat. Nah, ini mudah, tinggal langsung aja masuk ke sini. Nih, kita praktekkan dulu di bagian ini. Set. Nah, di sini pasang seperti biasa, layaknya lampu biasanya. Dan ini bedanya, ini HID ada balasnya. 3 kabel, yang hitamnya masa dari balas nih, masa ke warna hijau dari motornya. Sama seperti pemasangan lampu biasa. Amankan dulu. Oke. Lampu dekat, lampu kabel coklat dari balasnya masuk ke putih dari motor. Itu ke biru atau lampu jauh high. Oke, sekarang pasang bohlamnya. Ini tutupnya buat. Masang bohlam sama masang bohlam seperti masang bohlam normal. Nah, di bagian sininya mah, bagian depannya sama aja pemasangannya. Nanti pengambilan arus dan apakah bisa langsung jadi tanpa harus merubah kiprok, kita lihat nanti, kita tes dulu. Dalam aja, ke dalam. Nanti di bagian pengambilan setrumnya, silakan kalian boleh ngambil dari kunci kontak ataupun dari aki. Memang lebih bagus langsung dari aki, jadi arusnya lebih besar dan tidak terbagi. Kalau dari kunci kontak sudah terbagi-bagi, jadi terangnya kurang. Ini baru ngambil dari kunci kontak. Saya mau ngambilnya dari aki. Cuman kita cek dulu pengisian kakinya apakah normal atau kurang. Kalau kurang harus dilakukan perubahan pada kiproknya. Kalau kita cek kakinya sini. Nih, ini masih menggunakan kiprok standar dan pengisian hanya di 12,5 sampai 12,6. Padahal kalau tanpa dipasang HID, dia mampu tembus di stasionernya, tembus di 13 volt. Nah, ini berarti kurang, jadi tidak seimbang pengisiannya. Berarti wajib dilakukan perubahan kiprok, pengisiannya harus dirubah. Nah, sekarang kita bandingkan, kita lepas dulu HID-nya atau kita matikan lampunya. Lihat, ketika udah dimatikan lampu, pengisian normal kembali tuh. Tuh, dia tembus ke 13 tanpa lampu HID. Tuh, ini saat stasioner tembus. Harusnya seperti itu.
stasioner kiprok standar tanpa menggunakan HID tembus di 13, berarti kiprok standarnya masih normal. Tapi ketika sudah dikasih lampu HID, kita nyalain lampu HID nya, lihat pengisiannya. Turun lagi tuh, turun lagi, startnya di 12,6 volt tuh, bahkan 12,5, 12,6 dengan sesudah digunakan HID. Berarti kalau pengisian seperti ini wajib dilakukan perubahan pada kiprok. Jadi kiproknya harus seimbang, pengisiannya harus seimbang dengan pengeluaran lampu HID. Biar ngejar lah, tentunya biar ngejar ke lampu. Karena kalau seperti ini nanti kita bakal buat starter api cepat habis. Sekarang pemasangan lampunya sudah selesai dan selanjutnya perubahan pada kiprok. Kita gunakan kiprok NMAX, berubah ke full wave. Nah, oke, sekarang kita perhatikan cara merubah spool full wave di motor Beat Carbon nih. Di sini sudah ada aki nih, saya menggunakan test pen aja untuk mengecek apakah masanya masuk ke body spool. Nah, jika masuk ke body spool maka masa yang di body spoolnya kita buang dulu. Itu untuk melakukan perubahan full wave atau menggunakan kiprok NMAX. Jadi tidak boleh ada masa di body spool. Nah, ini dari aki nih kita ngetes, karena saya nggak punya tester jadi langsung aja menggunakan aki. Nah, ini masuk nih dua-duanya tuh, masuk kabel nyambung. Nah, poinnya di sini body spool atau yang di baut. Tuh, di sini gak boleh masuk tuh. Tuh, ke body spool gak boleh masuk. Nah, ini buat full wave nih harus dibuang dulu nih. Kalau ke sini mah tetap harus nyambung, dua-duanya harus nyambung. Cuman ke body spoolnya ini harus hilang dulu. Nah, kita cari di sini yang masuk ke body spool. Masa, buang masa. Nah, ini ada nih. Ini yang ini nih, yang masuk ke body spool kita buang nih. Nah, ini kita buang. Kita angkat dulu. Nih, ini sudah terlepas satu tuh. Ini yang ke body spool. Nah, Beat mah ada gini, ada plat. Ini masuk body spool nih. Kita buang aja yang ini nih. Nah, ini buang. Tuh, nanti ini akan masuk ke ke bekas penerangan. Berarti yang warna kuning kita copot lagi nih. Ini yang warna kuning. Satu lagi kita copotin. Tuh, udah. Itu. Nah, ini tinggal masuk ke sini, ke bekas masa. Udah gini aja langsung. Nah, jadi untuk menjaga korslet ini kita tutup dulu, kita solasi dulu yang bagian ini. Nah, ini langsung sambung aja kuning ke bekas masa. Tes nyambung nggak? Nah, ini harus dites dulu. Ya, solderannya takutnya gak nyambung. Kuning putih harus nyambung. Tuh, putih harus nyambung. Loh, berarti ke sini nyambung deh. Putih dan kuning itu sekarang menjadi pengisian, jadi full wave. Tapi di bodi masa udah hilang tuh. Nah, ini ya harus seperti ini dulu kalau membuat full wave. Bodi spoolnya harus hilang, masanya harus hilang dulu. Tapi ke kabel kuning dan putihnya tetap nyambung tuh. Nah, ini udah jadi, tinggal ngerapikan.
Oke, sekarang ini spoolnya sudah rapi, tuh udah jadi lagi. Kabelnya sudah disambung lagi seperti standarnya panjangnya. Sekarang kita tes kembali. Kita pastikan lagi kuning putihnya harus nyambung. Yang buat pengisiannya harus wajib nyambung. Tuh, nyambung. Cuman di bodi spool hilang tuh. Ini bodi spool nih, sudah agak ada, tapi putih sama kuning nyambung. Ini spool sudah jadi. Kita tes di motornya apakah sudah berhasil. Pokoknya saksikan terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan. Nah, ini warna putih dan kuning ini yang menjadi pengisian ini ke test pen, harus voltasenya harus sama rata, atau terang lampu test pen ini harus sama rata. Putih, kuning, dan masuk ke sini. Ini yang dua ini ke lampunya harus sama rata. Lihat, perhatikan. Ketika disela bakal nyala tuh. Terang ya. Dua-duanya harus terang. Tuh, 1, 2, tuh. Nah, ini terang dua-duanya. Ketika udah terang dua-duanya seperti ini, berarti sistem full wave-nya berhasil. Tidak boleh ada salah satu yang tidak terang. Dua-duanya harus terang. Ini aki dilepas tuh. Dilepas nih, hidup. Kita tes lagi. Ini pengisiannya nih. Tuh, ini pengisiannya tuh. Terang banget, ini sangat langsam nih. Ini pas digas full, ini nggak boleh full, nggak boleh lewat kalau digas full tuh. Kita stabil. Nah, ini artinya kiprok wajib original. Voltasenya cek. Nah, ya, ini saat mesin sebelum dihidupkan. Ini biar lebih pasti lagi. Tuh, saat langsam berada di 13. Ini sistem full wave berhasil nih, mantap ini. 13,6,7, dan ketika digas full tidak melebihi daripada 15 volt. Nah, itu kiprok ori itu pasti seperti itu. Dan ini akan terus naik sampai ke maksimal di 14,8. Kalau kiprok ori biasanya mentok di 14,8 dan kembali lagi ke ngelebihin. Itu normal. Sekarang selanjutnya kita cek voltase dengan menggunakan setelah dipasang HID. Kita pasang HID nya, lampunya.